Saudara Timnas Indonesia U19 akan bertanding hari ini di laga perdana Piala AFF 2022. Di pertandingan ini Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam. Pertandingan Timnas U19 melawan Vietnam akan digelar di Stadion Candrabaga Bekasi, Jawa Barat. Ribuan penonton diperkirakan akan hadir menyaksikan laga pembuka Piala AFF U19 hari ini. Sekjen PSSI Yunus Nusi optimistis dengan performa Timnas U19 malam ini melawan Vietnam. Yunus menyebut pelatih Timnas U19 Sintayong telah mempersiapkan timnya dengan matang. Vietnam juga memiliki peluang dan mereka juga punya prestasi yang bagus di usia muda, tetapi juga timnas kita U19 punya Ronaldo, punya Ferdinand, kita memiliki ada Rohadi yang dulu pernah gabung di timnas U20 di tahun 2020. Kami masih yakin dan kiat-kiat yang mereka lakukan kita tahu bersama, mereka udah fisiknya udah bagus, kemudian skinya lagi selalu di treatment sama Sintayong dan kita optimis insya Allah mereka bisa melaju ke final. Timnas Indonesia akan melakoni laga pertama Piala AFF U19 melawan tim kuat Vietnam di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Jawa Barat. Secara keseluruhan, punggawa Timnas Indonesia kelompok usia 19 ini siap bertanding melawan Vietnam dan berharap bisa memenangkan pertandingan. Persiapan strategi pun dimatangkan jelang laga melawan Vietnam. Insya Allah semuanya pemain pada siap semua. Dari Coach Sintayong ada arahan seperti apa sih Bos melawan Vietnam? Ya arahan dari Coach Sintayong kita bermain enjoy besok tapi tetap keras tapi nggak boleh mencederai lawan. Intinya besok kita target menang karena itu pertandingan pertama kita. Ya semoga saya ada tim bisa meraih kemenangan itu yang paling penting. Pesan buat supporter Indonesia yang besok nonton, Kote? Ya tetap dukung Indonesia. Semoga kalian bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Indonesia. Perjalanan Timnas Indonesia untuk lolos di fase grup tidak mudah. Selain melawan Vietnam di laga pembuka, Indonesia juga harus berhadapan dengan tim kuat lain seperti Thailand dan Myanmar. Indonesia tergabung dalam grup A bersama dengan Vietnam, Myanmar, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Aisander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Bagaimana peluang Timnas U19 di Piala AFF 2022? Kita akan bahas bersama dengan wartawan olahraga harian Kompas, Yovianus Harjono yang sudah hadir di Studio Orange Kompas TV. Selamat petang, Mas Yofi. Selamat petang. Ini sambil menunggu juga nih, kalau Anda melihat seperti apa Mas Yofi? Kans Indonesia, peluang Indonesia melawan Vietnam nanti malam? Ya, tentu saja ini turnamen yang sudah lama dinanti-nanti ya, setelah 2 tahun vakum kita bisa tampil lagi di Piala AFF Under 19 gitu. Nah ini terus terang memang ini kita tergabung di grup sulit ya, bahkan disebut grup neraka. Grup neraka kan, ada Vietnam, ada Thailand gitu, dan juga ada kuda hitam, Myanmar segala macam. Dan nanti malam kita akan menghadapi Vietnam gitu ya, salah satu tim kuat juga yang secara tradisi di mana di Asia Tenggara ini gitu. Dan Vietnam ini memang hampir mirip ya seperti kita ya dari permainan, fisik dan segala macam gitu. Dan mereka tentunya juga tidak bisa disepelekan gitu kan, karena mereka juga secara tradisi sangat kuat gitu. Bahkan waktu pas kita di SEA Games, walaupun ini kelompok usianya berbeda kan, kita juga kalah 3-0 waktu itu. Dan memang grafis keseluruhan permainan Vietnam itu terus naik ya dalam beberapa tahun terakhir, Mas Yofi, Anda lihat. Iya, mereka memang terus tumbuh ya, apalagi dipegang sama Pak Hang Seo, walaupun di turnamen ini pelatih yang berbeda gitu. Dan mereka memang sangat stabil ya Vietnam ya. Meskipun di Piala AFF U19 ini kita sama Vietnam itu punya koleksi gelar yang sama ya, cuman satu gitu. Beda dengan Thailand yang memang sudah rajanya. Iya, itu tapi di grup kita juga itu masalahnya. Nah, itu di grup kita juga gitu. Nah, ini kan padahal di grup kita juga hanya untuk bisa lolos ke semifinal itu kan hanya 2 tim terbaik di setiap grup ya. Dan ini kita berarti harus bisa lebih baik daripada Thailand dan Vietnam. Dan tentu laga nanti itu sangat penting ya. Kita harus bisa merebut 3 poin, apalagi kita tampil di rumah sendiri kan. Dia tampil di rumah sendiri setelah sekian lama. Terakhir kali kita tampil di rumah sendiri kan 2018 ya, walaupun ketika itu kita belum bisa juara kan. Kalau Anda lihat nih, 2 tahun stop
persiapan timnas U19 kita bagaimana sih? Kemarin terakhir di 2 uji coba, Ya, kalau penonton melihatnya kurang maksimal ya. ya betul. Ya, ya memang ya kalau kita lihat dari 2 laga terakhir kita kan waktu itu lawan Bayangkara kalah ya. Terus lawan Persija itu kan juga seri ya. Seri. Tapi itu memang sebetulnya itu bukan masalah besar ya, karena di situ kan Sintayong sendiri kan juga baru bisa berlatih bersama tim ini kan setelah dia dengan tim yang Pegang senior. pegang senior di kualifikasi Piala Asia kan. Dia hanya bisa dua minggu gitu ya. Ada 2 minggu dia banyak membenahi dulu lah masalah fisik, masalah stamina, teknik dan segala macam gitu. Dan menurut saya hasil itu juga tidak terlalu berpengaruh. Tapi anak-anak di under 19 ini juga bukan hanya dipersiapkan bukan hanya dalam 2 pekan terakhir ya. Mereka sebelumnya juga sudah. Jadi memang sudah jauh-jauh hari ya. Sudah dalam proses gitu. Walaupun memang tidak langsung secara day by day dipegang oleh coach Shin sendiri ya, karena coach sendiri kan megang berbagai jenjang dan termasuk kelompok umur gitu. Tapi itu ya akan optimal untuk laga di AFF ketika persiapan atau Sintayong hanya memegang 2 minggu terakhir ya U19-nya. Yang untuk Intensnya, persiapan intensif ini. Ya mudah-mudahan ini ya, karena sini sudah punya program sendiri kan, dia sudah punya program, punya tim kepelatihan dan segala macam yang tentunya sudah sinkron dan ya kita harapkan saja lah terlepas dari faktor itu saya berharap anak-anak ini punya ini ya semangat juang yang memang itu yang menjadi yang selama ini selalu ditekankan oleh Coach Shin ya. Dia kan menyukai pemain-pemain terutama pemain muda yang punya daya juang, yang punya bukan hanya masalah skill ya, punya daya juang, punya mental yang bagus gitu kan. Kita ingat mungkin tahun 2013 dulu itu ya. Iya, juara. Terakhir kali kita juara. Sudah 9 Dan tahun, belum ada lagi. Dan waktu itu kan era Evan Dimas pelatihnya ada Evan Dimas mainnya, waktu itu pelatihnya kan itu ya. Ya itulah makanya kita waktu itu Indra Safri dan setelah itu Indra Safri melambung. Nah ini sekarang kesempatannya Coach Shin untuk membuktikan diri kan, dia sudah 2 tahun kan di sini kan, dari tahun 2020 dan selama ini nyaris kan. Terakhir Piala AFF Senior nyaris kan yang akhir tahun lalu ya, dan nyaris runner up. Dan Coach Shin sendiri sebetulnya pelatih yang bagus gitu kan. Dia di level klub di Seongnam sendiri udah banyak kali gelar ya, termasuk trofi Liga Champions Asia. Cuman untuk di level timnas sendiri dia belum punya trofi gitu. Mas Yofi nih, yang juga disorot soal materi pemain timnas U19. Ada beberapa pemain yang diorbitkan juga di senior ya. Betul. Marcelino Ferdinand dan juga Kuateh kemarin kita lihat bagaimana performanya. Kalau Anda lihat, jadi secara keseluruhan termasuk tadi algojo-algojonya bagaimana di timnas U19 ini? Ya tentu saja tadi kamu sudah bilang kan kita di tim ini kan memang sebagian itu baru ya, wajah-wajah baru walaupun memang mereka bertahap kan dari level yang lebih bawah ke atas, dan tentu saja ada pemain yang berpengalaman juga seperti Marcelino Ferdinand yang termasuk 60 best player of the world ya, talenta terbaik ya versi Guardian. Ada juga dia sudah main di level senior, kemarin kita lihat di kualifikasi juga sempat nyetak gol ya, umurnya 17 tahun ini luar biasa sekali gitu kan, bahkan mungkin bisa menjadi salah satu pemain terbaik di turnamen ini, mudah-mudahan juga ada Kuateh. Tapi di luar itu juga ada beberapa pemain lain ya yang mungkin bisa mencuri perhatian ya, seperti ada Raka Cahyana ya. Raka Cahyana ini kan juga penyerang terbaik ya. Salah satu penyerang bagus, dia salah satu alumnus dari program salah satu dia pernah di Toulon juga cukup bagus kan di sana. Terus ada hoki kan, ada Hoki Caraka, dia top skor juga di kemarin, waktu itu dia program Garuda Select ya, sempat jadi top skor, mudah-mudahan bisa jadi top skor juga. Dan kita punya materi yang cukup bagus ya dari depan ke belakang penyerang, walaupun memang secara chemistry ini yang masih harus terus dikembangkan ya Tapi artinya kalau tadi disebutkan ada beberapa pemain di Garuda Select juga, artinya sudah di kancah internasional ya bisa disebutnya, karena udah bertemu dengan lawan-lawan dari luar negeri seperti itu. Artinya mental mereka juga kuat juga dong. Iya, kalau itu justru itulah. Indonesia, salah satu kekuatan sepak bola Indonesia itu adalah talenta-talenta mudanya ya. Kita tahu kan, mungkin orang tanya kenapa sih kita nggak pernah berprestasi, tapi di level muda ini kita punya potensi yang sangat bagus gitu ya. Cara bagus yang sekarang sudah mulai banyak diorbitkan gitu ya, termasuk Egy Maulana dan segala macam kayak gitu kan. Nah ini saya kira mereka juga bukan langsung loncat gitu aja, mereka sudah punya banyak pengalaman, termasuk berbagai program pembinaan yang dilakukan oleh PSSI dan segala macam, termasuk Garuda Select kan, di sana dia di Inggris kan bertemu sama lawan-lawan yang kelasnya Eropa gitu. Dan mudah-mudahan di sini dia bisa membawa pengalaman dari sana untuk bisa diterapkan di sini gitu. Tapi kalau misalkan melihat kekuatan Asia Tenggara, Vietnam ini bukan main-main ya, Mas Julfi. Apa yang harus diwaspadai oleh timnas Garuda Muda ini, Mas Julfi? Ya tentu saja Vietnam ini kan dia ini tim yang sangat ngotot ya.
mulai dari bawah level nasional mereka itu punya fisik yang juga stamina yang cukup bagus gitu ya. Kita tetap harus hati-hati walaupun ini kita tetap juga harus berani ngambil inisiatif karena kita main di rumah sendiri dan wajib mengejar 3 poin gitu. Ya kita juga harus selain berani gitu juga kita juga harus bisa mawas diri gitu ya, karena Vietnam ini kalau kalau dia bisa memaksimalkan kita melakukan kesalahan, dia bisa memaksimalkan itu kesalahan itu gitu. Tapi modal tuan rumah nih, seberapa besar pengaruhnya bagi kita? Wah, cukup besar Mas ya. Yulvi. Cukup besar ya. Sangat besar ya. Dihadiri penonton loh. Betul. Apalagi Tiket sudah habis, lama. banyak yang cari tiket sudah ya, habis. ini menunjukkan tingginya antusiasme publik, dan ini euforinya sangat tinggi dan ekspektasinya juga sangat high gitu ya. Dan kita akan tampil di rumah sendiri, berharap bisa mengulang kesuksesan tahun 2013 terakhir kali kita menjadi tuan rumah dan juara. Dan waktu itu kan juga di fase grup juga grup neraka juga. Bahkan betul. Selain ada Thailand, ada Vietnam, ada Malaysia ketika itu. Baik. Di final kita ya. Iya. Baik, ini sudah 2 tahun vakum, sekarang timnas dengan supporter, tiket sold out nih, Mas Yulvi. Ada imbauan buat supporter agar tertib, agar laga ini lancar, Mas Yulvi, dan kita dipercaya menggelar event internasional dalam sepak bola? Iya, kita berharap supporter bisa menjalankan posisinya dengan baik dan bertanggung jawab gitu ya. Karena ini kan bagaimanapun ini panggung internasional ya, ini Piala AFF walaupun Asia Tenggara tapi ini panggung internasional ya. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sebelumnya misalkan seperti kejadian di Persib ya yang ada Piala Presiden itu desakan gitu terulang gitu, karena ini itu bisa jadi presiden buruk gitu. Dan apalagi ini kan juga bisa jadi sebagai batu loncatan ya, bukan hanya bagi timnas Garuda Muda juga, tapi juga buat penyelenggara maupun penonton untuk nanti ke jenjang berikutnya. Tahun depan kita kan akan punya ajang besar tuh. Baik. Luar biasa besar, Piala Under 20 ya, Piala Dunia 20 yang sempat tertunda di juga. situ juga. Timnya pun kebetulan sama di ini kan. Usianya sama ya. Usianya sama. Ya ini pemain ini akan disiapkan untuk Piala Dunia nanti di Piala Dunia. Oke, kita akan doakan bersama seluruh Indonesia bersatu mendoakan penampilan nanti timnas melawan Vietnam U19 bisa memenangkan pertandingan di laga awal, modal besar untuk lolos di fase grup. Terima kasih Mas Yulvi telah memberikan pandangan dalam program Kompas Petang hari ini.